kurang jam 9.30, masyarakat yang awalnya ada melakukan pemblokiran jalan itu sudah dibuka. Jadi sudah dengan ikhlas, keluarga sudah menerima, kemudian masyarakat juga sudah memahami. Nah, artinya apa, kita ingin kondisi Kabupaten Kerinci yang sudah kondusif ini kita pastikan bahwa di Tarutung itu sudah tidak ada lagi riak-riaknya. Apalagi dari pihak Polres Kerinci sudah mengamankan 6 orang yang diduga tersangka. Nah, kita betul-betul menginginkan apapun permasalahan yang terjadi dari air terjun Telun Berasap sampai dengan Moraima dan Masgo, semua permasalahan di desa bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semur Kecamatan Airakan Kerinci yang kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,6 FM Radio Yuhang Kito. Selamat siang jelang sore untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat siang jelang sore juga untuk pemirsa Andalas Channel. Di kesempatan kali ini di obrolan siang kita kembali kedatangan PJ Bupati Kerinci, Pak Asraf, ya, dan langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan selamat siang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, mulai dari Telun Berasap sampai dengan Masgo dan Moraima. Ya. Iya, sehat Pak Bupati ya. Alhamdulillah. Harus ya. Sehat dan tetap semangat Pak Bupati. Oh iya, semakin mendekat ke hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, kita harus semakin segar gitu. Nah. Wah, ini luar biasa. Ini sesuai dengan apa namanya program acara kita ini kan obrolan santai. Oh iya. Tapi santai dia punya muatan nih Pak Bupati ya. Iya. Yang tentunya sangat penting untuk disimak. Iya. Kita guyur-guyur Pak Bupati, ini sesuai dengan akhir yang tadi Pak Bupati sampaikan. Mesti semangat dan juga riang gembira dalam menyongsong Pilkada serentak 2024. Iya. Tinggal hitungan hari lagi. Iya. Kita untuk melakukan pemilihan tepatnya di 27 November 2024. Hari Rabu ya, Pilkada serentak. Nah ini Pak Bupati, tentu masyarakat bertanya-tanya juga. Artinya ini bagaimana nih Pak Bupati, ya juga tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu, maklumlah rumor yang beredar di masyarakat. Artinya bagaimana Pak Bupati itu mempertegas tentang ketidakberpihakan Pak Asraf selaku Bupati Kerinci terhadap salah satu paslon. Namun Pak Bupati, sebelum Pak Bupati menjawab hal ini, ada satu hal yang penting juga untuk disampaikan, bahwasanya secara tidak langsung masyarakat Kerinci berduka atas insiden ataupun kejadian yang terjadi di Tarutung kemarin. Dan dalam hal ini barangkali Pak Bupati juga berkenan untuk menyampaikan situasi terkini. Pak Bupati juga sempat melakukan kunjungan ke rumah duka kemarin pasca kejadian. Seperti apa Pak Bupati? Pasca bentrok antara pemuda, pemuda dari desa Tarutung dan dari desa Tamiai, atau mungkin dari pasar Tamiai, yang terjadi di Desa Baru Pulau Sangkar, tepatnya di posisi jalan yang lurus gitu. Nah ini yang terjadi pada tanggal 21 November 2024 kemarin jam 11.30, yang mengakibatkan satu orang masyarakat atas nama Gezi, Gezi bin Agung, usia 16 tahun, siswa SPP SPMA Tangerang Agung, yang menjadi korban dan meninggal dunia. Nah, pasca kejadian tersebut, kami kemarin tanggal 22 November 2024, saya bersama dengan Pak Kapolres di kurang jam 9 pagi langsung menuju ke rumah duka di Tarutung. Kemudian kita langsung mengikuti pemakaman jenazah.
Nah, kemudian kita sampaikan, kita ikut berduka, kemudian dengan kondisi masyarakat, ya tentu macam-macam, ya gejolak masyarakat. Nah, oleh karena itu pas kami sampai di sana, akhirnya sekitar lebih kurang jam 9.30, masyarakat yang awalnya ada melakukan pemblokiran jalan itu sudah dibuka. Jadi sudah dengan ikhlas, keluarga sudah menerima, kemudian masyarakat juga sudah memahami. Nah, ini kami betul-betul berterima kasih, terutama kepada pihak Polres Kerinci, kemudian dari pihak TNI, yang berkolaborasi di dalam menciptakan kondisi yang betul-betul kondusif di Desa Terutung dan Temiai. Nah, kami juga mendapat informasi kemarin, ya macam-macam lah yang berita-berita yang beredar di media sosial. Makanya kami langsung ke lokasi. Kemudian setelah itu habis sholat Jumat, kami sudah menjanjikan malam tadi kami ikut yasinan lagi. Nah, artinya apa? Kita ingin kondisi Kabupaten Kerinci yang sudah kondusif ini kita pastikan bahwa di Terutung itu sudah tidak ada lagi riak-riaknya. Apalagi dari pihak Polres Kerinci sudah mengamankan 6 orang yang diduga tersangka. Nah, jadi sudah diamankan sampai dengan sore kemarin itu sudah 6 orang yang diduga tersangka. Nah, inilah yang menyebabkan kepuasan masyarakat dari Desa Terutung. Proses ini betul-betul dijalankan oleh Polres Kerinci. Ada gerak cepat ya Pak Bupati ya? Iya. Jadi kemudian pihak aparat hukum juga sudah melaksanakan tugas. Polres Kerinci kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami juga menyarankan kemarin, walaupun ini berjalan menurut hukum, namun kami sampaikan kemarin melalui Pak Camat agar menjembatani ada perundingan antara masyarakat Tamiai dengan Desa Terutung, nah, secara adat. Nah, ini mungkin bisa sedikit membantu gitu nanti di dalam proses hukum. Nah, yang jelas untuk di tengah-tengah masyarakat Terutung itu sudah betul-betul tidak ada riak lagi gitu. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi apa yang menjadi keinginan kita betul-betul menginginkan apapun permasalahan yang terjadi dari air terjun Telun Berasap sampai dengan Moraimat dan Masgo, semua permasalahan di desa bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini menjelang Pilkada 27 November. Jangan sampai ada sedikit pun riak nanti bisa dikait-kaitkan orang dengan masalah Pilkada, padahal tidak ada hubungannya. Nah, contohnya kemarin ada karyawan PLTA yang dilempar dengan parang. Ya, kebetulan masyarakat Temiai. Nah, ini kebetulan yang melakukan ini adalah orang OTG gitu. Orang dengan gangguan jiwa gitu, yang baru 2 minggu berada di sekitar PLTA di Batang Merangin itu. Nah, ini juga sudah diamankan oleh pihak Polres, diantar oleh dari pihak PLTA. Nah, ini kondisi ini harus kita pertahankan agar betul-betul masyarakat nanti nyaman tanggal 27 November 2024. Baik. Ya. Dan kemudian juga Pak Bupati, ini penting juga untuk Pak Bupati secara tidak langsung memberikan himbauan atau sekaligus pesan bagi itu kepada generasi muda, dan kemudian juga bagaimana orang tua dalam mengarah, membimbing anak-anak mereka supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang serupa nih Pak Bupati. Ya, jadi kami mengimbau kepada seluruh orang tua gitu, ya, dalam hal ini yang memiliki anak masih remaja gitu, ya. Sebenarnya dari pihak kepolisian, dari pihak TNI juga sudah membuat himbauan untuk menjauhi adanya hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak kita inginkan, termasuk tawuran remaja dalam hal ini. Nah, contohnya misalnya kita menginginkan masyarakat kita yang remaja kemudian yang masih sekolah, ya kalau sudah jam 8 atau jam 9 dia sudah pulang ke rumah gitu. Nggak usah lagi keluyuran. Keluyuran. Nah, ini yang membuat misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja misalnya ada peredaran narkoba dan sebagainya, walaupun sedikit, tapi ini kalau sudah ada mulai dari gejala-gejala yang kecil nanti juga akan menjadi besar. Nah, ini kita mengharapkan agar malam hari kalau ada kelompok-kelompok yang
masih berada di tengah jalan atau di tempat-tempat yang sepi ini ya perlu dicegah oleh terutama dari aparat desa ya, karena tidak mungkin kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian ya, karena keanggotaannya juga terbatas gitu ya. Baik, dan juga menyangkut peristiwa yang terjadi di Terutung tadi yang bertepatan di Desa Baru Pulau Sangkar ya Pak Bupati ya. Artinya dari kejadian ini juga bahwasanya kita mesti harus saling harga menghargai, apalagi ini kan kita Kerinci kan satu etnis Pak Bupati tidak ada orang lain. Lebih-lebih dalam menghadapi masa pilkada serentak nih Pak Bupati ya, jangan nanti disangkut pautkan ya. Kita sudah bersyukur dan berterima kasih dengan keluarnya Kerinci dari zona tidak aman Jangan gara-gara hal-hal yang lain nanti kita dikaitkan ke situ. Baik, dan kemudian tadi Pak Bupati tentang bagaimana Pak Bupati bisa mempertegas bahwasanya Pak Bupati itu sangat-sangat netral lah dalam pilkada ini. Ini diawali dari kita menginginkan bahwa Kabupaten Kerinci ini betul-betul harus keluar dari zona yang tidak nyaman. Nah, ini sampai dengan kemarin ya, baik paparan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri di Sentul pada saat dikumpulkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah termasuk para aparat penegak hukum baik dari Kapolres, Kapolda, kemudian dari Kejari termasuk Kejati, kemudian dan Dim dan Rem dan Pangdam di Sentul pada beberapa waktu yang lalu di Sentul kemarin itu ditegaskan bahwa Kerinci sudah tidak termasuk lagi di zona yang kurang nyaman atau yang rawan konflik. Nah, walaupun demikian, kita ini kan harus lebih mempertahankan gitu, ya. Jangan sampai kondisi yang sudah dianggap kondusif ini ada riak-riak gitu, yang mencoba untuk membuat isu dan sebagainya, ya. Nah, ini yang harus lebih cepat kita merespon itu. Nah, kita tidak menginginkan hal ini bisa merusak kondisi Kabupaten Kerinci yang sudah berada di zona aman itu. Nah, termasuk, gitu, ya. Saya lebih mengutamakan kondisi Kabupaten Kerinci yang lebih kondusif. Dan saya meyakini dengan ketidakberpihakan saya ke salah satu kandidat untuk Bupati Kerinci, saya yakin kondisi Kabupaten Kerinci bisa aman. Walaupun saya didesak untuk ke salah satu calon, pasti ini saya sangat yakin bahwa ini pasti tidak nyaman, ya. Nah, makanya saya berterima kasih dengan Pak Kapolres Kerinci, Pak Dandim, Pak Kajari, ya, Ketua Pengadilan Negeri termasuk pimpinan DPRD, bahwa ini harus betul-betul kita pertahankan. Ya, saya betul-betul mendapat dukungan dari Forkopimda Kabupaten Kerinci bahwa saya pada saat ini sampai dengan saat ini sampai nanti pemilihan, saya pastikan bahwa saya tidak akan berpihak ke salah satu kandidat calon bupati manapun. Nah, ini mengapa? Karena kita menginginkan kondisi Kabupaten Kerinci secara utuh. Kita ingin mempertahankan kondisi yang lebih kondusif gitu. Nah, ini mudah-mudahan sampai dengan saat ini, sampai dengan nanti tanggal 27 bisa kita pertahankan. Saya yakin itu. Ya. Mengapa? Karena saya melihat bahwa mulai dari awal ya keempat kandidat calon bupati kita ini sudah bisa memahami gitu, ya. Sudah bisa memahami bahwa posisi saya adalah sebagai PJ Bupati Kerinci. Ya, jadi jangan saya ditarik ke sini, saya ditarik ke sana gitu. Nah, makanya hari ini saya ingin mempertegas bahwa saya tidak berpihak ke salah satu kandidat bupati pun. Ya, tapi kita mengayomi secara keseluruhan gitu. Nah, ini yang penting kami sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah betul-betul untuk ketenangan masyarakat Kabupaten Kerinci dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan untuk menghadapi pilkada tanggal 27 November 2024. Dan supaya juga nanti dengan sikap netral Pak Bupati Kerinci akan lahir pemimpin yang berkualitas. Oh ya, ya. Ya Pak Bupati ya. Dan kemudian ini Pak Bupati, bagaimana saran Pak Bupati terhadap isu-isu
yang liar di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat itu tidak mudah termakan akan isu-isu tersebut yang tidak jelas itu Pak Bupati? Ya, masyarakat Kabupaten Kerinci sudah semakin dewasa, ya, sudah semakin cerdas, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi. Nah, ini tentu masyarakat sudah melihat, terutama pada saat debat kandidat kemarin. Ya. Kemudian masyarakat juga sudah melihat track record masing-masing para kandidat. Nah, tentu saya yakin bahwa masyarakat sudah punya pilihan. Ya, masyarakat sudah punya pilihan dan tidak akan terganggu dengan adanya misalnya nunggu siraman, nunggu diketok pada malam hari. Saya yakin itu sudah tidak ada lagi di Kabupaten Kerinci. Kalaupun ada, yang mungkin hanya segelintir saja yang masih seperti itu. Dan kami yakin masyarakat Kabupaten Kerinci, ya, dengan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para kandidat, kunjungan oleh para kandidat ke tempat-tempat, ke desa-desa maupun kecamatan, termasuk pada saat kampanye akbar. Nah, oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa masyarakat Kabupaten Kerinci sudah punya pilihan tersendiri dan ini tidak tergoyahkan. Nah, ini yang tentu kita mengharapkan siapapun yang terpilih nanti, ya, dari 4 pasang calon bupati dan wakil bupati Kerinci ini, kami yakin bisa membawa Kerinci ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya lebih sejahtera. Baik, ya, seperti apa yang Pak Bupati sampaikan tadi, masyarakat Kerinci sudah cukup dewasa dan juga cerdas. Artinya pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dan kemudian juga nih Pak Bupati, pentingnya untuk Pak Bupati secara langsung menghimbau dan mengajak kepada masyarakat Kerinci khususnya yang akan menjelang Pilkada serentak 2024 agar jangan melewatkan momen pemilihan untuk datang ke TPS. Ya, ayo nanti kalau golput bagaimana? Oh ya. Jadi tentu kami ingin menghimbau dari 198.343 mata pilih Kabupaten Kerinci, kami yakin dan percaya bahwa masyarakat yang berada di Kabupaten Kerinci pasti akan datang untuk memilih salah satu kandidat pilihannya masing-masing. Jadi oleh karena itu kami tidak yakin kalau ada masyarakat yang mengatakan saya tidak akan datang ke TPS, saya tidak mau memilih kalau tidak ada siraman. Saya yakin sudah tidak ada lagi itu. Saya sangat yakin dan kami sekaligus mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci yang sudah terdaftar di DPT untuk melaksanakan hak pilihnya tanggal 27 November 2024 di TPS-nya yang sudah terdaftar. Dan satu hal yang tidak kalah penting juga Pak Bupati, tentunya bagaimana kita menyelenggarakan Pilkada serentak ini secara aman dan damai ya. Oh ya, jadi sekaligus saya juga menyampaikan bahwa mungkin masing-masing desa, masing-masing desa bisa melaksanakan pemilihan pemungutan suara ini dengan membuat hiburan. Nah, jadi ini saya betul-betul menginginkan ada kepala desa membuat satu pentas hiburan, tapi bukan satu pentas hiburan yang misalnya kandidat A, kandidat B, C, D gitu. Tapi adalah untuk masyarakat di desa tersebut. Jadi siapapun calonnya, siapapun pilihannya, namun tempat hiburannya adalah satu ya. Nah, ini menunjukkan biarlah kita berbeda di dalam pilihan, tetapi untuk masyarakat Kabupaten Kerinci tetap bersatu. Artinya dengan adanya sarana hiburan seperti yang arahan Pak Bupati tadi bisa membangkitkan rasa kegembiraan Pak Bupati ya. Oh ya, ini kan pesta demokrasi. Kalau pesta harus gembira. Harus gembira, nama saja pesta gitu. Tapi kalau kita saling ancam-mengancam bukan pesta namanya. Nah ini dia. Jadi kalau untuk menyelenggarakan pesta oleh pemerintahan desa sandai digunakan dana desa gimana Pak Bupati? Kami rasa mungkin sudah ada masyarakat yang sudah mengalokasikan ya untuk bantuan kepada masyarakat. Nah, ini insya Allah kalau misalnya betul-betul digunakan yang sudah direncanakan, kami rasa ya mungkin tidak keberatan. Ya. Apalagi ya kalau untuk organ paling berapa lah, ya. Mungkin kalau tidak pun dengan ADD ya mungkin iuran gitu dari masyarakat, gitu ya. Ya di masing-masing desa itu adalah yang misalnya bisa menyumbangkan 1-2 orang atau 5 orang, ya seperti itu. Dari kita untuk kita, Pak Bupati ya. Dan kemudian juga nih Pak Bupati, ini sepertinya semakin mengerucut. Kemarin beberapa waktu memang sempat terkendala juga akses kita jembatan yang di Temiya ya Pak Bupati. Untuk informasi terkini seperti apa nih Pak Bupati?
untuk jembatan di Tamiai, ya, jadi Insya Allah setelah acara ini, ya, nanti sekarang jam 2, mungkin sekitar jam 3, jam 4 kami dari sini akan langsung ke Tamiai, ya. Karena kami kemarin juga sudah menyampaikan bahwa waktu pada saat ulang tahun Kabupaten Kerinci tanggal 9 November 2024 di gedung DPRD, kami sudah menyampaikan kepada Bapak PJS Gubernur, Bapak Dr. Haji Sudirman SHMH, tolong sampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris SHMH, masyarakat Kabupaten Kerinci mengucapkan terima kasih selaku masyarakat yang berbudaya, gitu, ya. Karena apa, gitu? Karena jalan jembatan yang rusak ini betul-betul saya yang langsung menelpon Pak Gubernur pada saat itu, dan Pak Gubernur langsung datang ke Tamiai dan langsung lagi berkoordinasi dengan dari Kementerian PU untuk melakukan merehab jembatan pada saat itu. Pada saat sehari itu ditelepon, besok sudah langsung dipasang peralatannya untuk jembatan darurat itu. Nah, ini betul-betul keadaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Termasuk sebenarnya tahun ini belum bisa dilaksanakan pembuatan jembatan itu. Kenapa? Nah, ini karena anggarannya belum ada. Waktu itu kan sudah di Januari, gitu. Ya, kejadiannya kan di bulan Januari. Ya, Pak. Jadi jembatan yang dibuat di Desa Tamiai itu adalah anggaran dari provinsi lain dipindahkan untuk jembatan Tamiai Provinsi Jambi. Kenapa bisa dipindahkan nih, Pak? Nah, inilah kelebihan Bapak Al-Haris dalam selaku kepala daerah sebagai utusan dari perwakilan pemerintah pusat di daerah, gitu. Ya. Artinya itu menggunakan dana provinsi atau seperti apa nih, Pak Bupati? Ini dana pusat. Oh, dana pusat. Dana pusat yang di kementerian, tetapi atas inisiasi, atas koordinasi yang sangat luar biasa oleh Bapak Al-Haris. Ya. Iya. Baik, ini perlu kita apresiasi ya, bagaimana koordinasi antara Pak Bupati dengan Pak Gubernur Al-Haris kemarin, sehingga kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibuatnya jembatan seperti di Tamiai dengan nilai yang fantastis ya Pak Bupati, tetapi pada kenyataannya dapat terrealisasi. Dan kemudian juga ini Pak Bupati, di Kerinci akhir-akhir ini menghadapi cuaca yang cukup ekstrim juga, musim hujan. Nah, barangkali Pak Bupati ingin memberikan himbauan juga kepada masyarakat. Cukup sudah dari kejadian Januari kemarin ya, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi. Tentunya ada langkah-langkah antisipasi yang perlu diberlakukan di tengah masyarakatnya. Sebelum saya menyampaikan kepada masyarakat, saya perlu juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan khususnya normalisasi. Nah, normalisasi sungai mulai dari Siulat Deras, gitu, ya, sampai dengan di Muara Batang Sakir, Batang Merawa. Batang Merawa. Itu sepanjang jalur Batang Merawa ini akan dinormalisasi tahun 2024. Ya, anggarannya adalah 45 miliar dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. 2024 atau 2025? 2025. Anggarannya 2025 sudah. Karena 2024 ini adalah perencanaannya. Ya, jadi pelaksanaannya adalah 2025. Ini sudah. Jadi sudah positif. Saya sudah ketemu dengan kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Nah, jadi di tahun 2025 sudah mulai dikerjakan. Ini mohon maaf Pak Bupati, kemarin kami sempat juga menghadiri acara dialog yang diselenggarakan oleh Kaula Muda dengan mengundang paslon. Dan dalam dialog tersebut itu hadir salah satunya pemerhati lingkungan. Yang secara tidak langsung kami cermati, katanya itu sebenarnya tidak perlu dilakukan normalisasi, cukup melakukan penghijauan. Tentu secara tidak langsung dalam melakukan normalisasi yang direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah melakukan analisis, Pak Bupati. Nah, kenapa itu penting untuk direalisasikan? Mungkin Pak Bupati bisa menyampaikan. Ya, jadi begini, kita waktu pasca bencana banjir dan tanah longsor kemarin, itu kita kan melaksanakan seminar, melaksanakan FGD yang diprakarsai oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera 6, juga melibatkan pemerhati juga. Iya, hadir semua waktu itu, ya, termasuk dari TNKS. Nah, itu tempatnya di, kalau tidak salah, di
di Swiss Bell ya, di Swiss Bell. Jadi tempatnya di Swiss Bell Jambi ya. Waktu itu disampaikan akan dari pihak balai akan memperjuangkan anggaran untuk normalisasi. Ini memang mutlak tidak bisa gitu. Ya, kalau memang ada untuk penghijauan ya berarti ini akan lebih bagus lagi gitu. Tapi normalisasi ini sudah sangat mutlak. Karena kita sudah banyak pendangkalan mulai dari Siulat Dras sampai dengan di Muaro, termasuk di sepanjang Batang Merawa ini. Nah, ini memang harus dilakukan karena memang sudah dangkal gitu ya, sudah tidak pernah lagi dilakukan normalisasi. Secara tidak langsung untuk 2025 ini secara merata Pak Bupati ya? Ya, ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan, baik yang di Kota Sungai Penuh maupun yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Mulai dari Siulat Dras sampai dengan di Muara gitu, sampai lewat di Desa Debai. Gitu. Nah, untuk masalah galian sih mungkin ada sesuatu yang disampaikan Pak Bupati. Ini kan menyangkut juga ini tentang bagaimana normalisasi. Nah, ini kalau ke galian sik, ya ini tentu kena terkhusus ini kewenangannya berada di provinsi, izinnya berada di provinsi. Kemudian juga bagaimanapun juga tetap ada kaitannya dengan pemerintah Kabupaten Kerinci. Tentu ini nanti akan kita laksanakan, kita undang seluruh yang pemilik galian sik, ya, setidak-tidaknya mereka juga harus memahami akibat dari galian C ini, apakah misalnya airnya sudah tidak bagus lagi, tidak layak lagi dikonsumsi oleh masyarakat, terutama di sepanjang jalur Batang Merawa ini. Ya, baik. Mungkin ada lagi Pak Bupati? Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa mari kita sama-sama menjaga, memelihara kondisi Kabupaten Kerinci yang sampai dengan saat ini sudah sangat kondusif. Ya. Jadi mudah-mudahan baik pada saat sekarang, kemudian besok mulai memasuki masa tenang, ya. Artinya mulai besok tidak ada lagi baliho-baliho alat peraga yang berada di jalan-jalan umum, ya. Jadi ini tentu dari pihak Bawaslu juga sudah menyampaikan ini, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci bahwa selama masa tenang, ya, agar kita betul-betul merasa tenang, bukan kerusak-kerusuk, ya, bukan misalnya jaga malam menunggu orang gedor-gedor pintu, ya. Jadi ini tolong mari kita sama-sama. Kami yakin masyarakat Kabupaten Kerinci sudah semakin dewasa di dalam melaksanakan pesta demokrasi, khususnya pada tanggal 27 November 2024 ini. Ini salah satu buktinya. Tahun 2024 ini sudah tidak ada lagi misalnya desa ini menolak pasangan ini untuk masuk, tidak kita dengar lagi kan. Nah, ini yang salah satu bentuk kedewasaan dari masyarakat Kabupaten Kerinci. Itu mungkin karena inisiatif dari Pak Bupati dari awal, kemana misalnya acara safari Ramadan semuanya diajak gitu beserta dengan rombongan pemerintah daerah untuk melakukan safari. Jadi mereka nampak kerukunan dan keakurannya. Jadi masyarakat ini kan barometernya kan pemimpin, calon-calon pemimpin mereka. Kalau calon-calon pemimpin mereka sudah akur, jadi masyarakat pun ikut damai gitu. Jadi saya sangat berterima kasih. Semua ini adalah berkat kerjasama dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kerinci. Terkhusus buat rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Kerinci, baik Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, pimpinan DPRD gitu. Kita sama-sama gitu, ya. Apapun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kerinci, selalu saya sampaikan dengan para Forkopimda gitu. Jadi saya tidak menyelesaikan sendiri gitu, ya. Jadi semuanya selalu kami ajak rebut bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Kerinci. Baik Pak Bupati, terima kasih atas segala informasi yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan juga Bumi Sakti Alam Kerinci senantiasa mendapatkan keridaan dan keberkahan dari Allah SWT. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa siapapun pasangan yang terpilih pada saat pemilihan tanggal 27 November nanti, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk menerima dengan ikhlas dan berlapang dada. Siapapun calon yang terpilih, inilah pemimpin kita, bupati kita yang terpilih tahun 2024-2029. Jadi tidak perlu seperti yang sudah-sudah gitu. Lama amat nomor punggung tertempel di belakang, seumur. Kadang-kadang
ada orang meninggal, ada orang pesta, itu nomor berapa? Ini nomor berapa? Ini sudahlah, ya sudah, mana yang sudah. Jadi makanya kita menginginkan ke depan ini ya, kami yakin dan percaya masyarakat Kerinci sudah betul-betul dewasa dalam berpolitik. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bupati. Ya. Terima kasih untuk Mitra Andalas dan juga untuk pemirsa semuanya. Saya Andi Andalas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.